Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah dengan NIM 12320422503 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dengan subjudul Membangun Demokrasi di Daerah. Mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, dosen pengampu Bapak Dr. Hendrik K. MSI SHI. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis di mana rakyat suatu negara atau wilayah memilih wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dan memastikan legitimasi kekuasaan politik. Jenis pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jenis pemilihan, yaitu yang pertama pemilihan kepala daerah langsung, pilkada langsung. Pada jenis ini, kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Setiap pemilihan memiliki hak suara untuk memilih calon kepala daerah. Pilkada langsung memulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2005, menggantikan sistem sebelumnya yang menggunakan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, pemilihan kepala daerah tidak langsung. Pilkada tidak langsung sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dalam sistem ini, DPRD memilih kepala daerah dari sejumlah calon yang diajukan. Sistem ini digunakan sebelum diberlakukannya pilkada langsung pada 2005. Saat ini, sebagian besar pilkada di Indonesia menggunakan sistem pilkada langsung, meskipun ada beberapa daerah tertentu yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui mekanisme tertentu seperti pemilihan oleh DPRD, tergantung pada peraturan daerah dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah sebagai berikut. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah. Pendaftaran calon kepala daerah, baik itu calon gubernur, bupati, atau wali kota, dapat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tertentu, atau dapat juga sebagai calon independen atau perorangan. Penetapan calon. Setelah pendaftaran, KPU atau Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan setelah memeriksa kelengkapan administrasi dan syarat calon. Kedua, kampanye. Calon kepala daerah yang sudah ditetapkan akan melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri dan program-program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Kampanye ini dibatasi oleh waktu yang ditentukan oleh KPU untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan. Yang ketiga, hari pemungutan suara. Pemungutan suara pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS yang sudah ditentukan. Pemilih memilih calon kepala daerah dengan mencoblos surat suara yang sudah disediakan. Jenis pemilihan, pilkada dilakukan untuk memilih seorang kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung oleh rakyat. Yang keempat, perhitungan suara. Setelah pemungutan suara selesai, suara yang masuk akan dihitung di setiap TPS. Hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kemudian dikirimkan ke tingkat kecamatan dan selanjutnya ke tingkat kabupaten atau kota dan provinsi untuk dihitung secara keseluruhan. KPU kemudian mengumumkan hasil pemungutan suara. Yang kelima, penetapan pasangan terpilih. Jika ada pasangan calon dengan lebih dari 50% suara, apabila ada pasangan dan calon yang meraih lebih dari 50% suara, sah secara nasional atau setidaknya mendapat suara mayoritas di daerahnya, maka pasangan tersebut akan ditetapkan sebagai pemenang. Jika tidak ada pasangan dengan mayoritas 50%, maka akan dilaksanakan putaran kedua antara dua pasangan calon dengan suara terbanyak. Pelantikan kepala daerah terpilih. Setelah proses penghitungan suara dan penetapan pemenang, kepala daerah yang terpilih akan dilantik oleh pejabat yang berwenang, yaitu presiden untuk gubernur atau oleh gubernur untuk bupati dan wali kota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Berikut adalah syarat umum bagi calon kepala daerah. Syarat umum, warga negara Indonesia atau WNI. Usia, calon gubernur atau wakil gubernur minimal 30 tahun pada saat pendaftaran. Calon bupati atau wali kota minimal 25 tahun pada saat pendaftaran.
Pendidikan, calon harus memiliki pendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat, sehat jasmani dan rohani. Calon kepala daerah harus dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dari dokter yang ditunjuk oleh KPU. Tidak pernah dihukum penjara. Calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah karena melakukan tindak pidana yang ancam hukumannya 5 tahun atau lebih. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Calon harus mengikrarkan janji setia kepada Pancasila, Undang-Undang dan NKRI dalam rangka menjaga integritas kebangsaan. Syarat khusus, calon dari partai politik atau gabungan partai politik, calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan kursi di DPRD yang berbeda-beda tergantung pada level pemerintahan, gubernur, wali kota, atau bupati. Gubernur setidaknya diusung oleh partai atau gabungan partai dengan perolehan minimal 20% kursi di DPRD provinsi. Bupati atau wali kota setidaknya diusung oleh partai atau gabungan partai dengan perolehan minimal 15% kursi di DPRD atau kabupaten kota. Calon perseorangan atau independen, calon dapat maju sebagai calon independen atau perorangan jika memenuhi syarat dukungan jumlah minimal yang berasal dari masyarakat yang jumlahnya ditentukan berdasarkan persentase minimal dari jumlah pemilih di daerah tersebut, misalnya 6,5% di tingkat kabupaten atau kota. Syarat administratif, surat pernyataan, calon kepala daerah harus mengajukan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses pemilihan, serta tidak terikat pada kedudukan atau jabatan tertentu. Laporan harta kekayaan, calon harus melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum pendaftaran. Dokumen kelengkapan, melengkapi dokumen administrasi seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KPU setempat. Tidak sedang menjabat sebagai kepala daerah. Tantangan dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan jalannya pemilihan itu sendiri. Seperti politik uang atau money politics, pengaruh keuangan dalam beberapa pilkada, terdapat praktik politik uang di mana calon kepala daerah menggunakan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih. Bentuk penyalahgunaan politik uang bisa muncul dalam bentuk suap atau pemberian imbalan kepada pemilih, sehingga mengurangi kualitas pemilu yang bebas dan adil. Kedua, keterlibatan dinasti politik, dominasi keluarga. Beberapa daerah seringkali menyaksikan pemilihan yang melibatkan keluarga atau dinasti politik, yang membuat proses pemilihan kurang memberi kesempatan bagi calon yang benar-benar memiliki kemampuan dan integritas. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan serta kurangnya keberagaman dalam kepemimpinan. Yang ketiga, ada polarisasi dan konflik sosial, pemecah belah masyarakat. Pilkada dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana perbedaan dukungan kepada calon kepala daerah menyebabkan ketegangan sosial, permusuhan, bahkan konflik antar pemilih. Kualitas pemilih yang terbatas, kurangnya pengetahuan pemilih. Tidak semua pemilih memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon kepala daerah dan visi misi mereka yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Yang kelima, ketimpangan akses media dan kampanye. Kekuasaan media, tidak semua calon memiliki akses yang setara ke media massa atau platform digital untuk menyebarkan visi dan misinya. Hal ini bisa menyebabkan calon tertentu yang memiliki sumber daya lebih banyak mendominasi pemberitaan, sementara calon lainnya kesulitan untuk memperkenalkan diri. Yang keenam, ada masalah logistik dan administrasi. Kesalahan dalam daftar pemilih. Kesalahan dalam daftar pemilih tetap atau DPT dapat menyebabkan pemilih yang sah tidak bisa memberikan suara mereka atau sebaliknya. Selain itu, ketidaksesuaian data pemilih sering menjadi masalah dalam proses pemilu. Yang ketujuh, ada kurangnya pengawasan yang efektif. Pengawasan yang lemah, pengawasan terhadap jalannya pilkada seringkali kurang maksimal, terutama dalam hal pelanggaran pemilu atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau pejabat daerah. Peran partai politik yang dominan.
Dominan partai politik besar. Partai politik besar seringkali memiliki keuntungan lebih dalam hal akses ke sumber daya dan infrastruktur yang memberi mereka keunggulan dalam pilkada. Hal ini menyebabkan calon independen atau calon dari partai kecil kesulitan untuk bersaing. Tantangan keamanan, kerawanan keamanan. Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah bisa disertai dengan ketegangan yang dapat berujung pada kerusuhan atau bentrokan, terutama di daerah yang memiliki konflik sosial atau politik yang cukup tinggi. Peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Berikut adalah beberapa peran utama masyarakat dalam pilkada. Yang pertama, sebagai pemilih. Masyarakat berperan sebagai pemilih yang menggunakan hak suara mereka untuk memilih calon kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur yang dianggap paling mampu menjalankan pemerintahan daerah. Partisipasi aktif dengan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS menjadi bentuk kontribusi langsung dalam menentukan masa depan daerah. Yang kedua, pengawas demokrasi. Masyarakat berperan dalam mengawasi jalannya proses pilkada agar berjalan jujur, adil, dan transparan. Mereka dapat melaporkan indikasi kecurangan seperti politik uang, kampanye hitam, atau pelanggaran lainnya. Ketiga, penyebar informasi yang positif. Masyarakat dapat menyebarkan informasi yang akurat tentang calon kepala daerah, program kerja, dan visi misi mereka sehingga membantu pemilih lain membuat keputusan yang tepat. Hindari menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak valid terkait calon atau proses pilkada. Yang keempat, pendorong partisipasi. Masyarakat bisa mendorong lingkungan sekitar, seperti keluarga dan teman, untuk turut berpartisipasi dalam pilkada, sehingga tingkat partisipasi pemilih meningkat. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah. Yang pertama, penguatan demokrasi lokal. Pilkada menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Yang kedua, peningkatan keterwakilan rakyat. Kepala daerah yang terpilih diharapkan mewakili kepentingan rakyat dan fokus pada pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada dorongan untuk perbaikan kebijakan publik. Persaingan antar calon memotivasi mereka untuk menawarkan program kerja yang inovatif, solutif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, potensi konflik sosial. Perbedaan dukungan terhadap calon tertentu dapat memicu konflik di masyarakat, baik secara fisik maupun verbal, terutama jika ada polarisasi yang tajam. Yang kedua, politik uang dan kecurangan. Praktik politik uang, kampanye hitam, atau intimidasi dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan merusak integritas pilkada. Yang ketiga, ketidakstabilan pemerintahan. Jika hasil pilkada tidak diterima oleh pihak tertentu, bisa terjadi protes atau gugatan hukum yang mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, biaya tinggi. Pelaksanaan pilkada memerlukan biaya besar, baik dari anggaran negara maupun dana kampanye calon, yang dapat menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.